Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Saya izin perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Sadiah. Saya dari Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya jurusan Bimbingan Konseling Islam. Nah, teman-teman di sini ada nggak sih yang nggak bisa atau yang nggak mau menikmati hidup? Ada nggak? Nggak ada. Ada yang nggak mau menikmati hidup? Ada. Karena semua orang pasti mau nggak sih menikmati hidup gitu. Hidup kan cuma sekali ya, masa ya kita nggak nikmatin, ya kan? Nah, jadi jangan bikin ribet hidup ini dengan melakukan hal-hal yang nggak perlu dilakukan. Kita udah sama-sama tahu ya, sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus pasti akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, sebuah kebiasaan lama-lama akan menjadi sebuah karakter diri kita. Nah, karakter diri kita ini akan menentukan masa depan kita. Nah, karena itu kita sama-sama akan bahas 10 kebiasaan yang buat hidup jadi lebih bisa untuk dinikmati. Ya. Pada tahu nggak sih kunci dari 10 kebiasaan yang buat hidup jadi lebih mudah untuk dinikmati itu apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya? Nah, yang pertama itu biasakan fokus pada apa yang sudah ada. Nah, kita itu hidup jadi lebih mudah untuk dinikmati ketika kita fokus gitu pada apa yang udah kita punya gitu, bukan pada apa yang belum kita punya. Karena gitu ketika kita fokus pada apa yang udah kita punya, kita tuh hidupnya jadi lebih ya udah sih gitu ya, jadi lebih mudah, jauh lebih senang gitu kan hidupnya dibandingkan kayak kita fokus pada apa yang belum kita punya gitu. Jadi kayak nambah beban pikiran kita kan. Kayak misalnya gitu, ngelihat teman punya HP baru, kita mau gitu. Padahal HP yang saat ini kita gunain itu udah jauh lebih dari cukup gitu loh, udah emang masih bisa digunain gitu. Terus ngelihat influencer pakai baju yang lucu, kita kepikiran gitu. Padahal kalau misalnya kita ngelihat baju di lemari kita itu udah jauh lebih dari cukup gitu. Kita tuh sebenarnya nggak butuh banyak gitu, tapi kita harus mengerti batas cukup gitu. Nah, kita itu harus ingetin diri kita sendiri bahwa apa yang udah ada dalam diri kita itu sebenarnya udah cukup gitu. Bukan kayak misalnya kita merasa happy kalau misalnya kita udah punya barang banyak, kita udah punya sesuatu semuanya itu yang kita cukupin gitu. Karena kita harus ingat ya, karena nilai dari diri kita ini bukan tergantung dari barang yang kita miliki. Nah, yang kedua itu biasakan untuk bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Seringkali gitu hidup ini jadi jauh lebih ribet ketika kita nggak bisa membedain yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Kayak misalnya gitu, kita beli barang banyak banget ya kan, sampai kayak menuhin kamar gitu. Kayak misalnya beli barang-barang yang emang kita nggak butuhin sebenarnya gitu. Terus itu jauh bikin kayak kamar kita jadi sumpek, pikiran kita jadi ruwet gitu kan. Nah, seharusnya kita tuh utamain yang mana kebutuhan, bukan yang mana keinginan kita gitu. Kalau misalnya emang itu kebutuhan, ya udah beli, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya itu cuma sebuah keinginan kita aja gitu ya, udahlah tahan dulu, nanti dulu gitu, masih bisa ditahan gitu kan. Jangan malah menuhin pikiran kita atau kayak menuhin kamar kita, karena kan kayak kamar kita jadi penuh gitu. Jadi penuh itu kan kayak pikiran kita jadi tambah ruwet gak sih ya kan? Kayak ngelihatnya kayak sumpek gitu kan, ruwet gitu kan pikiran kita kayak gitu. Jadi jadi utamain kebutuhan baru keinginan kita. Yang ketiga itu biasakan untuk bisa nyaman dengan gaya kita sendiri. Nah, hidup jauh lebih tenang ketika kita juga bisa tahu gaya kita sendiri. Misalnya tete-tete semua di sini ya, tete-tete semua di sini kan pakaiannya kan kayak gamis gitu atau garong gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya tete-tete
ada waktu gitu misalnya buat belanja, ya kita belinya ya emang gamis gitu, yang emang gaya kita sendiri gitu, jangan ngikutin tren gaya orang lain gitu loh. Tapi yang sebenarnya itu bukan gaya kita gitu. Jadi kita harus tahu gitu, yang mana gaya kita dan yang mana bukan gaya kita gitu. Jadi kita juga membeli sesuatu itu emang karena gaya kita sendiri gitu, bukan karena ngikutin tren orang lain gitu. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat itu biasakan catat mumpung ingat. Kita hidup jauh lebih ribet ketika kita lupa gitu ya, apa yang mau kita lakuin hari ini gitu. Kayak misalnya gitu, kita sebenarnya hari ini tuh mau ngelakuin sesuatu gitu. Tapi kalau kita nggak dicatat kan kita lupa ya, kita nggak tahu gitu loh yang harus kita lakuin hari ini tuh apa gitu. Nah, jadi biasain catat mumpung ingat. Kayak misalnya bikin to-do list gitu, atau kayak catat di buku harian gitu kan. Kayak misalnya hari ini tuh saya mau hafalan misalnya, hari ini tuh saya mau ngerjain ini gitu kan. Karena kan kita kalau misalnya kita ingat aja, nanti kan misalnya sorenya pasti lupa kan, kita nggak tahu gitu tuh. Misalnya kita bikin kayak jadwal gitu kan, kayak hari ini saya mau nyuci misalnya gitu kan, mau nyuci, mau hafalan, atau mau ngelakuin apa aja yang emang kita mau lakuin gitu. Nah, jadi kita harus bikin to-do list gitu, karena otak kita juga kan itu terbatas ya. Jadi kita harus sampein gitu ide-ide itu dalam bentuk catatan gitu, karena biar ide itu juga tersampaikan dengan sebaik-baiknya gitu. Kita bisa ngelakuin hal yang emang mau dilakuin buat kita gitu. Nah, yang kelima itu biasakan mengucapkan 3 kata kunci. Yang pertama itu tolong, maaf, dan terima kasih. Nah, misalnya kita mau minjem pulpen, atau kayak kita mau minjem barang sesuatu gitu ke teman kita. Tapi kan kalau kita misalnya caranya, woi pinjem dong itu gitu kan teman kita juga ngerasa kayak, ih ini orang kayak ini amat sih, kayak songong amat sih gitu kan. Padahal dia minta tolong loh, tapi kok kayak gitu caranya gitu kan. Kan seharusnya kayak boleh pinjem pulpennya enggak gitu kan. Itu juga teman kita jauh lebih bisa terima gitu kan, jauh lebih bisa ya udah gitu caranya sopan gitu kan. Nah, terus lagi seandainya kita punya salah gitu ke teman kita, kadang kan kita gengsi ya buat minta maaf duluan gitu, padahal udah tahu emang kita tuh salah gitu, tapi kita gengsi buat minta maaf gitu. Nah, jadi biasain gitu untuk sadar diri gitu, minta maaf ke teman kita gitu. Kayak misalnya kita punya salah ke orang lain, punya salah ke teman kita, ya udah kita minta maaf gitu kan. Kayak misalnya kita hari ini punya salah gitu ke teman kita, misalnya kayak ada permasalahan apa gitu ya, walaupun emang itu hanya sepele gitu, ya udah kita ucapin minta maaf ke teman kita gitu, dalam bentuk emang itu kan kita sadar akan kesalahan kita sendiri gitu. Nah, yang terakhir, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Nah, kita juga kayak misalnya contoh kecilnya, kita lagi ada di kafe atau kayak kita lagi ada di warung. Nah, kan tukang warung pelayannya itu pasti ngasih sesuatu ke kita, ya kan? Nah, kita jangan lupa gitu, walaupun emang kita tahu kayak itu kan tugasnya gitu kan, tapi kita jangan lupa bisa mengucapkan terima kasih gitu, biar tukang warung atau tukang pelayan itu juga kan bisa menghargai gitu kan, kayak oh ya udah gitu kan, berarti emang ini anak baik misalnya gitu kan. Karena ya kalau misalnya kita nggak suka ngucapin kata 3 kunci tadi, kita tuh dicap sebagai orang yang nyebelin tau sebenarnya. Kayaknya nggak sih, kayak pasti kita ngerasa kayak, ih orang nyebelin amat sih gitu kan. Iya, padahal kan itu sederhana gitu, kata-kata sederhana yang emang bisa diucapin gitu, tapi kita tuh sulit banget gitu, males banget buat ngucapin itu, ya kan? Ya. Terus yang selanjutnya ada biasakan untuk melakukan hal kecil yang punya dampak besar. Hidup jauh lebih bahagia ketika kita bisa jadi dampak besar buat orang lain. Misal contoh kecilnya, kalian kan punya teman ya. Nah, teman kalian butuh cerita gitu loh, butuh cerita gitu. Ya sebaik mungkin gitu kita bisa ngedengerin cerita itu, walaupun gitu kita nggak bisa ngasih solusi, nggak bisa ngasih saran ke teman kita, tapi setidaknya kita bisa jadi pendengar yang baik gitu. Jadi kan teman kita pasti ngerasa oh iya gitu kan, dia
mau lo ada buat aku gitu kan. Jadi kita bisa jadi dampak besar buat orang lain gitu, buat teman kita sendiri gitu. Terus lagi ketika teman kita salah, ya kita tegur baik-baik gitu kan. Kayak kita ingetin bahwa itu tuh salah loh sebenarnya gitu kan. Ya semoga aja teman kita mau berubah. Itu kan bisa membuat dampak baik, dampak besar buat orang lain kan. Kalau orang lain itu mau berubah gitu kan, buat ngelakuin hal-hal yang baik gitu. Nah yang selanjutnya yang ketujuh, biasakan untuk memprioritaskan hal-hal yang penting. Nah contohnya misal teteh-teteh semua di sini kan ngaji ya, kayak ngaji kita gitu kan, ngaji kita misalnya. Nah misalnya teteh tuh sekarang mau ngaji kita gitu, tapi malah teteh semua di sini tuh malah memprioritaskan misalnya jajan, tidur, ya kan? Pasti memprioritaskan itu kan, kayak jajan, tidur gitu kan. Ya udahlah males gitu, mendingan tidur. Padahal seharusnya prioritaskan hal-hal yang penting, yang emang penting buat hidup kita gitu. Kayak misalnya ngaji, ya udah kita prioritasin itu dulu gitu. Ngaji gitu buat kebaikan kita, bukan malah kita memprioritaskan hal-hal yang sebetulnya bisa dilakukan nanti gitu loh, bukan sekarang gitu loh, bukan waktunya gitu. Kayak tidur kan ada jamnya ya, kayak jajan, mandi segala macam kan pasti ada jamnya. Tapi masih banyak tuh kayak anak-anak pondok kadang misalnya waktunya ngaji, tapi dia malah ke kamar mandi buat kayak nyuci gitu loh, kayak terus Pengalaman juga banget kan, masih ada yang kayak gitu kan. Nah iya, jadi prioritasin hal yang emang penting untuk diri kita sendiri gitu. Nah yang ke-8 itu biasakan untuk melakukan decluttering. Nah decluttering itu apa sih? Decluttering itu kegiatan memilah-milih barang. Semisal ada barang yang nggak pernah dipakai sama kita, atau ada barang yang memang udah nggak pernah kita pakai. Misalnya contohnya baju ya, maksudnya baju yang udah kecil pasti kita kan nggak pakai lagi gitu kan ya kan. Nah jadi biasain gitu untuk memilah-milih barang yang emang udah nggak dipakai gitu. Karena apa? Kita misalnya memilah-milih barang yang emang udah nggak dipakai, ya kita manfaatin buat orang lain, kayak orang lain bisa pakai lagi gitu kan. Kita kayak misal contohnya kita kasih ke adik kelas kita yang memang muat gitu loh, cocok gitu bajunya buat dia gitu. Jadi kan itu bisa dimanfaatin dengan baik ya, barang-barang yang udah nggak dipakai sama kita, daripada numpuk-numpuk barang-barang yang nggak dipakai buat apa ya kan. Jadi dimanfaatin untuk orang lain gitu. Nah yang ke-9, biasakan untuk melakukan evaluasi diri. Nah ketika misalnya teman-teman di sini sekarang lagi bercanda sama teman kita, biasakan kita ngerasa oh teman kita juga baik aja gitu dengan bercanda kita, padahal yang sebenarnya itu keterlaluan bercandanya. Tapi ya kan teman kita gak bakal dong bilang ke depan teman kita sendiri gitu, kayak bercandanya kayak gitu banget sih, kan gak mungkin kan. Jadi biasain gitu jadi biasain gitu untuk evaluasi diri. Misalnya setiap mau tidur gitu, kita evaluasi ke diri kita sendiri, kayak misalnya oh iya ya tadi saya nyakitin teman saya kali ya gitu kan dengan bercanda kayak gitu kan. Ya kita sadar gitu lah akan itu gitu kan, karena emang kayak gitu juga nggak baik buat orang lain gitu kan. Jadi kita sebaik-baiknya buat evaluasi diri kita sendiri gitu, biar kita juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu kan setiap harinya gitu. Nah yang ke-10, biasakan untuk menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang terdekat. Contohnya kan teteh-teteh semua di sini di pondok, ya kan? Nah, teteh-teteh semua di sini tuh bisa misalnya waktu luang, misalnya di sini waktu luang buat nelfon orang tua kapan? Ada nggak ada kayak jamnya gitu, ada waktunya? Nggak ada. Nah, kalau misalnya ada gitu ya waktu luang buat nelfon orang tua, ya udah telepon, tunjukin kasih sayang kita ke orang tua. Kita tanyain kabar mereka, tanyain kabarnya sekarang, kabarnya hari ini kayak gimana gitu kan, kayak orang tua kita kabarnya kayak gimana sih gitu. Terus kayak misalnya teman-teman kita gitu kan, teman-teman kita juga misalnya temennya jauh gitu kan, jauh dari rumah kita bisa kan chat gitu kan, kayak misalnya kabar kamu kayak gimana, tunjukin lah rasa kasih sayang kita kepada teman-teman kita, kepada orang-orang terdekat kita yang emang bisa ngebuat kita mensupport kita gitu loh, teman-teman orang tua yang bisa support kita. Jadi kita juga harus nunjukin kasih sayang ke mereka gitu, tanyain ke orang tua kabarnya kayak gimana, tanyain ke teman
kita, kabarnya kayak gimana, kan itu tuh simpel ya sebenarnya gitu kan. Kita hanya butuh kayak emang buat komunikasi gitu kan ke orang-orang yang emang pernah ada di dalam diri kita, di dalam hidup kita loh gitu kan, orang-orang terdekat gitu. Nah, saya harap di sini semuanya, teman-teman di sini, tete-tete semua di sini bisa menerapkan gitu ya 10 kebiasaan ini kepada diri tete-tete semua gitu ya, biar semuanya bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi gitu setiap harinya gitu. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum